Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam program Voice of Hope bersama saya, Calvin Wawuruntu dari Kota Sorong, Ecclesia Ministry Sorong. Malam ini kita akan belajar satu bagian firman yang terambil dari kitab Mazmur. Saya rindu dalam malam-malam ini kita mau dalami rahasia dan keberkatan-keberkatan sorgawi dari apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat pemazmur. Malam ini kita akan ada pada fatsalnya yang kedua. Bagian-bagian yang ada pada fatsal yang kedua ini akan menjadi sorotan firman, tapi izinkanlah satu ayat untuk menjadi titik awal dari perenungan firman Voice of Hope di malam hari ini. Ambil Alkitab saudara, lalu saudara akan mengikuti perenungan firman dalam beberapa menit ke depan. Yang saya berdoa di hari-hari seperti ini, di waktu-waktu ini, maka firman yang adalah Allah itu sendiri akan hadir dalam hidup kita, dan dia akan memberi kekuatan-kekuatan baru tatkala kita menjalani akan hari hidup kita ini. Haleluya. Mari sekali lagi buka bersama-sama dari kitab Mazmur, fatsalnya yang kedua, ayatnya yang keempat kita akan baca. Lihatlah satu ayat yang luar biasa tentang sebuah ekspresi Tuhan, sebuah reaksi sorga bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Ayatnya yang keempat pasal 2 berkata begini: Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Sekali lagi dengarkan ayat firman Tuhan ini. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Haleluya. Saya kalau baca ayat ini saudara, saya begitu bersemangat dan begitu berantusias. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan tentang kepribadian Tuhan, sisi Tuhan yang terkadang kita hanya tahu dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mengasihi umat-umatnya, dia Bapa yang terkadang kalau dia menyatakan amarah dan murkanya, dia menyatakan penghukuman. Dalam bagian-bagian itu kita pahami, dia adalah Allah yang maha kasih, dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, dan berbagai hal yang dapat kita labelkan tentang Tuhan yang luar biasa itu. Tapi di ayat ini kita melihat tentang satu sisi yang ada pada Allah yang digambarkan dan diceritakan oleh firman Tuhan tentang begitulah Tuhan kita. Apa itu? Di ayat ini berkata dia yang bersemayam di sorga, Tuhan yang bertakhta di sorga, dia tertawa. Ternyata sorga itu tidak hanya sekedar diisi dengan hal-hal yang menegangkan, sesuatu yang terlalu kaku, sesuatu yang seolah-olah berjalan begitu ketat dalam protap yang bagi saya ketika membaca ayat ini, ternyata sorga itu memiliki sebuah kehidupan yang sama seperti tatkala kita menjalani akan hari-hari hidup kita. Memang ada waktu bagi manusia kita diperhadapkan dengan air mata, tapi firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu bahwa di sana tidak lagi ada air mata, tapi sorga penuh dengan sukacita, sorga penuh dengan kegirangan, sorga penuh dengan kegembiraan, dan itu dibuktikan dengan Tuhan sendiri tertawa. Dan bahkan jikalau kita memperhatikan apa alasan Tuhan tertawa, saya percaya saudara, setiap orang tatkala mengekspresikan sebuah perasaan sukacita, tertawa, pasti punya sebuah alasan. Tidaklah mungkin seseorang dia mengekspresikan sukacitanya dalam bentuk tertawa lalu tanpa alasan. Tidaklah mungkin. Kita akan berkata orang itu sedang ada dalam keadaan yang mungkin terganggu, orang itu mungkin sedang ada dalam keadaan yang tekanan batin yang luar biasa sampai tidak bisa mengendalikan perasaan emosinya, sehingga terkadang kita melihat ada orang-orang yang tertawa tanpa sebab. Tapi bagi orang-orang yang normal, saya percaya ketika dia tertawa itu karena ada yang memicu, ada yang mendorong sampai dia tertawa. Itu bagi manusia. Tatkala mungkin kita mengikuti tayangan yang menghibur, ada para komedian yang mungkin menyajikan materi-materi yang membuat pada akhirnya kita tertawa. Artinya tertawa itu didorong oleh sebuah sebab.
Tidak mungkin seseorang tertawa tanpa sebab, tidak mungkin. Kita akan berkata orang itu sedang ada dalam keadaan yang depresi, frustasi, putus asa, dan berbagai hal. Tetapi bagi kita yang normal, penyebab dari tertawa itu pasti ada. Apakah sesuatu yang lucu yang kita lihat, sesuatu yang lucu yang kita dengar? Saya percaya Tuhan pun punya alasan. Waktu Alkitab berkata bahwa dia di sorga itu tertawa, saya percaya dia punya alasan. Kalau kita memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan pada ayat sebelumnya, maka kita dapat mendapati satu hal tentang alasan Tuhan. Coba saudara perhatikan ayat pertama dan yang kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Pertama yang saya lihat, Tuhan seperti tertawa. Lalu ayat yang keempat tadi berkata Tuhan mengolok-olok mereka karena Tuhan seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seimbang. Ini sebuah perlombaan, sebuah peperangan, sebuah pertandingan yang tidak seimbang. Bagaimana mungkin Allah yang perkasa, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa itu harus dilawan oleh bangsa-bangsa dengan kekuatan yang tidak ada apa-apanya? Mereka bermufakat, mereka bangkit untuk mencoba buat perlawanan terhadap Tuhan dan terhadap orang yang diurapinya. Kata firman Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, memangnya kamu seperti apa sih? Kekuatan kamu seperti apa sehingga kamu hendak melawan aku? Kira-kira yang hendak saya gambarkan pada ayat-ayat seperti ini seperti itu. Bahwa Tuhan tertawa karena dia melihat kemampuan musuh lawan-lawan itu adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Perhatikan ayat yang kedua berkata, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersama-sama bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan seperti mau ngomong begini kepada orang-orang yang diurapi. Bagi saya, bagi saudara, orang-orang yang diurapi, Tuhan seperti mau ngomong begini kepada kita. Lihat, dunia sedang bangkit hendak menyerang kita. Siapa sih mereka? Itu kalau saya mengibaratkan sebuah pertandingan sepak bola, sebuah kesebelasan yang luar biasa hebat. Yang luar biasa hebat di dunia ini, yang saya cukup senang dengan kesebelasan Barcelona. Lalu ada kesebelasan di sebuah lokal kota, katakanlah kota Sorong. Ada sebuah klub dari sebuah kelurahan sepak bola di kota Sorong, lalu bermufakat untuk mencoba melawan kesebelasan Barcelona yang begitu hebat. Kira-kira saudara dapat membayangkan apa yang akan diekspresikan oleh para pemain-pemain yang ada di Barcelona itu. Mungkin begitu yang saya mau gambarkan tentang peristiwa yang ada. Tuhan seperti melihat, kamu memangnya siapa? Tidak ada apa-apanya kamu. Sampai Tuhan tertawa. Tetapi jikalau kita memperhatikan pada ayat ini, ada sebuah bagian yang Tuhan katakan bahwa bangsa-bangsa sedang bermufakat menyerang orang-orang yang diurapinya. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan pada satu kondisi bagaimana bangsa-bangsa sedang bangkit. Dunia dengan segala kekuatan sedang bangkit menyerang orang-orang yang percaya, orang-orang yang diurapinya. Saya mau katakan kepada saudara, waktu Allah tertawa, Allah hendak bilang begini, dengar anak-anakku, kamu adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dideklarasikan oleh Paulus tatkala dia bicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang itu. Saya mau katakan bahwa ada berapa banyak musuh yang sedang menyerang kita hari-hari ini. Ada berapa banyak, saya pakai kalimat yang ada di ayat 1 dan ayat 2. Ada berapa banyak bangsa-bangsa, suku-suku bangsa bangkit hendak menyerang kita, melawan kita. Mungkin kalau kita data hari ini, betapa lawan itu sedang begitu luar biasa, sedang bermufakat menyerang kita. Lewat berbagai pergumulan, lewat berbagai tantangan, lewat berbagai keadaan yang sedang terjadi. Wabah hari ini yang sedang melanda Indonesia dan kota-kota yang ada di Indonesia. Itu seperti sebuah lawan yang harus kita perangi. Saya selalu berkata begini saudara sekalian, bahwa
Wabah ini kita perlu berdoa biar kiranya Tuhan menolong sehingga keadaan ini tidak akan berlanjut lebih lama lagi. Kita juga berdoa biar kiranya Tuhan akan memberi hikmat kepada pemerintah yang ada sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan politik yang baik sehingga dapat melewati wabah yang luar biasa ini. Tapi kita juga perlu sadar bahwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini bukan cuma sekedar wabah, bukan cuma sekedar virus corona yang sedang menyebar begitu cepat dan begitu luar biasa. Tapi hari ini pun kita harus sadar bahwa kita sedang ada dalam peperangan rohani. Kita sedang ada dalam peperangan iman. Yang suka tidak suka, setuju tidak setuju, itu sedang terjadi di depan kita. Hari ini kita bukan cuma berperang dengan melawan wabah, melawan virus yang sedang terjadi. Tapi hari ini gereja Tuhan pun sedang ada dalam peperangan rohani. Ada berapa banyak keadaan-keadaan yang sedang menggoncangkan iman hanya oleh karena keadaan ini. Saya mau katakan sekali lagi, itu mungkin kita dapat ibaratkan seperti bangsa-bangsa sedang bangkit, bermufakat sedang menyerang orang-orang percaya, orang-orang yang diurapi olehnya. Tapi waktu Tuhan tertawa mengolok-olok mereka, Tuhan seperti mau ngomong kepada kita orang-orang yang diurapi olehnya, "Wih, bro, kita ini adalah orang-orang yang menang. Lawan itu tidak ada apa-apanya. Setiap musuh yang hendak menyerang kita itu sesuatu yang biasa. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa." Yang percaya katakan amin. Kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang dapat mengatasi segala-galanya. Tetapi mari kita dengan jujur mencoba melihat, ada berapa banyak orang juga yang kalah tatkala sedang ada dalam peperangan ini. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang pada akhirnya mereka bertumbangan tatkala diperhadapkan dengan peperangan-peperangan seperti ini. Mari kita lihat rahasia tentang apa yang menyebabkan kemenangan itu bisa terjadi, yang akan membuat kita berkata kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Pertama, kita perlu yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah waktu dia tertawa mengolok-olok musuh itu, Allah hendak memberi sebuah jaminan bagi kita bahwa kita punya lawan itu tidak sebanding dengan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa. Apapun tantangan, apapun peperangan yang sedang diperhadapkan pada kita, saya mau pastikan satu hal, kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang hebat. Tetap percaya dan tetap beriman bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi hal yang kedua, mari kita lihat apa yang perlu kita lakukan sehingga kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Lihatlah pada ayat yang ke-8 berkata begini. Ayat 8 berkata begini, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Saya mau soroti kalimat yang pertama di ayat yang ke-8 ini berkata begini, mintalah kepadaku. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang kehidupan doa. Dengar orang percaya, dengar anak-anak Tuhan. Waktu engkau memiliki kehidupan doa, maka engkau akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Waktu kehidupanmu ada doa di sana. Waktu engkau memiliki kehidupan doa, maka kita akan memiliki sebuah pandangan yang sama seperti yang Allah lihat. Musuh-musuh itu tidak ada apa-apanya. Dengar, orang-orang yang terpapar kalah oleh berbagai peperangan-peperangan iman yang sedang terjadi hari-hari ini adalah orang-orang yang kehidupan doanya terlalu kurang. Tapi saya terlalu percaya waktu orang-orang percaya memiliki kehidupan doa yang kuat, mereka akan punya cara pandang yang berbeda. Bukan berarti tatkala kita berdoa lalu kita bebas dari masalah. Bukan berarti tatkala kita berdoa lalu kita seperti berjalan di atas jalan tol, di atas permadani yang tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Bukan itu. Saya mau katakan perjalanan orang percaya pastinya diwarnai dengan pergumulan, pastinya diwarnai dengan tantangan. Tetapi saya cuma mau pastikan satu hal, bahwa orang-orang yang berdoa, mereka punya sudut pandang yang berbeda. Kalau orang-orang yang seolah-olah tatkala mereka diperhadapkan dengan pergumulan, tatkala mereka tidak berdoa, seperti mereka tidak punya jalan keluar, seperti mereka tidak punya pengharapan, sepertinya sesuatu yang ada pada mereka itu menekan dan membuat mereka akan kalah. Tapi orang-orang yang berdoa akan selalu melihat ada jalan keluar, akan selalu melihat kemungkinan-kemungkinan baru di depan mereka. Orang-orang yang berdoa akan selalu berkata, Tuhan pasti akan tolong saya. Orang-orang yang berdoa akan selalu berkata, Tuhan akan bela saya, Tuhan akan lindungi saya. Dengar, kalau engkau mau lihat bagaimana kemenangan itu akan terjadi, sampai Tuhan akan bersikap tertawa. Miliki kehidupan doa. Jemaat Eklesia yang sangat kasih, dimanapun Anda berada mengikuti di dua channel ini, saya mau katakan kepada saudara,
terus kembangkan kehidupan doa. Kita sedang ada pada doa puasa berantai yang hari ini kita baru menyelesaikan hari yang ke-18. Masih ada 22 hari lagi kita akan bergumul dalam pergumulan iman lewat doa. Saya mau katakan satu hal, ketika kita memiliki kehidupan doa, kita punya sudut pandang yang berbeda. Kita akan punya sudut pandang sama seperti Allah melihat. Kalau dunia melihat tidak ada harapan, dunia melihat tidak ada pertolongan, dunia melihat tidak ada jalan keluar. Tapi orang-orang yang berdoa akan selalu melihat ada kemungkinan baru. Orang-orang yang berdoa akan selalu berkata, Tuhan sanggup untuk menolong saya. Orang-orang yang berdoa akan selalu melihat sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Kembangkan kehidupan doa, maka engkau akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Itu akan terjadi dalam kehidupan. Hal yang lain yang saya ingin tutup di program Voice of Hope di malam hari ini. Ayat 11, dia berkata begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Hal yang kedua yang saya perhatikan tentang bagaimana kemenangan itu akan terjadi. Beribadah. Biar kiranya kehidupan ibadah itu akan menjadi semangat, spirit, sukacita bagi kita. Yosua tatkala menyelesaikan tugas, tatkala dia telah menyelesaikan memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, dia telah bagi tanah-tanah itu kepada seluruh orang-orang Israel dan keturunan-keturunan dari Yakub. Maka dia memberi sebuah pilihan kepada Israel. Pilih kepada Allah mana kamu mau beribadah. Tapi dia bilang begini, tapi aku dan seisi keluargaku, seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan orang-orang yang beribadah, mereka akan tetap mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dengan situasi kondisi yang ada di kota-kota, bagi saudara-saudara mungkin yang ada di kota-kota yang lain, yang mungkin keadaan di kotamu sedang ada dalam keadaan yang agak-agak sulit untuk beribadah secara komunal bersama-sama. Pola yang saudara buat sesuatu yang tergantung dengan kondisi, tergantung dengan keadaan di kotamu, itu sesuatu yang perlu. Yang saya cuma mau katakan, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tetap ambil waktu untuk beribadah. Karena orang-orang beribadah, pada mereka ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang akan berkata kepada musuh-musuh yang sedang bersepakat untuk menyerang orang-orang yang diurapinya, mereka akan melihat dalam cara Tuhan melihat. Tuhan tertawa. Saya mau katakan hal yang sama. Kita bukan berarti lalu mencoba bermasa bodoh dengan keadaan yang ada. Asitoh Tuhan akan menolong saya. Bukan, saya tidak sedang mengajar saudara seperti itu. Tidak. Kita perlu tetap memiliki hikmat sehingga dengan segala. Saya baru menyelesaikan rapat dengan majelis jemaat pada malam ini tentang bagaimana strategi pelayanan dalam kondisi kota Sorong, Kabupaten Sorong yang seperti diketahui penambahan jumlah, ada strategi-strategi pelayanan yang sedang kami buat. Itu dalam rangka untuk bagaimana kami mencoba mengelola. Tapi ada satu prinsip yang saya katakan kepada jemaat Tuhan, ibadah adalah bagian yang penting. Mau pola seperti apa, mau ibadah online, puji Tuhan, mau ibadah mungkin dalam pola yang terbatas, rumah ke rumah yang dihadiri oleh hanya kelompok keluarga. Saya cuma mau katakan, bangun ibadah itu sehingga kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dua hal ini saya ingin bagi kepada saudara. Orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang tetap membangun kehidupan doa dan tetap membangun ibadah. Dan saya percaya waktu kita lakukan kedua bagian ini, kita akan punya cara pandang seperti Allah melihat. Dia tertawa. Kiranya kita akan melihat pergumulan, persoalan, masalah itu bukan sesuatu yang akan membuat kita kalah, tapi biar kiranya kita akan melihat pergumulan, tantangan, persoalan itu adalah sebuah momentum untuk Allah melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat dan yang luar biasa. Saya mau berdoa bagi saudara, arahkan tangan saudara, jemaat Tuhan, dan bagi saudara-saudara dari kota yang lain, saudara mengikuti program ini. Arahkan tangan saudara biar kiranya lewat program ini Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti program Voice of Hope ini, dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di kota Sorong, di Kabupaten Sorong, yang ada di wilayah Papua, bahkan di kota-kota yang lain, mereka sedang mengikuti program ini. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan
akan nyata dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan tatkala mereka sedang ada dalam pergumulan. Mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan peperangan-peperangan yang ada, tapi biar kiranya malam ini mereka boleh merasakan ada kemenangan yang besar yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Sekali lagi kami terlalu percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa, akan melakukan keajaiban-keajaiban itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami kepadamu, dan aku percaya setiap jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam anugerah, dalam pertolongan Tuhan, rumah tempat tinggal mereka diberkati, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Pagar api Tuhan akan mengelilingi rumah mereka. Mereka aman dalam lindungan Tuhan. Setiap sakit, penyakit sampar, balas sampar yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan jagai setiap pemirsa, setiap mereka yang mengikuti program ini. Lindungi mereka, jagai mereka, sehingga kami punya satu kesaksian yang luar biasa betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Ini doa kami, berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam program yang sama. Haleluya.